Pemirsa, kasus gagal ginjal hingga cuci darah pada anak-anak belakangan ini mengalami peningkatan. Pengaruh pola hidup yang tidak sehat, salah satunya akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman jajanan anak yang tidak higienis dan mengandung zat berbahaya, menjadi pemicu tingginya kasus pada anak-anak. Gadis remaja berusia 13 tahun ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya setelah mengalami gagal ginjal kronis stadium 5. Sakit yang dideritanya disebabkan kegemarannya mengkonsumsi mie instan. Kini ia harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali hingga sekarang. Di Jember, seorang remaja dan anak-anak harus cuci darah secara rutin di Rumah Sakit Subandi Jember lantaran mengalami gagal ginjal kronis atau stadium terminal. Cuci darah lagi-lagi menjadi cara terakhir agar fungsi ginjal dapat terkontrol. Tingginya angka penderita gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia memantik seluruh masyarakat, termasuk orang tua dan guru, untuk ikut memperhatikan konsumsi makanan dan minuman anak-anaknya, serta mengenali gejala yang dialami. Penderita gagal ginjal umumnya ditandai dengan produksi urin yang menurun, bengkak pada wajah dan perut, dan jika dalam kondisi kronis, paru-paru bisa terisi cairan yang berakibat kejang-kejang. Selain faktor infeksi atau radang ginjal, gagal ginjal juga dapat diakibatkan karena kebocoran ginjal, kurang cairan, dehidrasi, atau infeksi saluran kencing. Nah, hanya ini dalam seminggu terakhir ini ada 2 kasus ya. Anak dan remaja yang kita diagnosis mengalami gagal ginjal kronis yang terminal yang membutuhkan hemodialisis atau cuci darah untuk yang anak dan remaja. Kalau yang perlu dihindari itu minuman yang manis, yang mengandung perasa sintetis, yang mengandung gula tinggi, atau ada bahan-bahan kimia yang lain. Misalnya dikesankan minuman energi atau minuman yang bisa membantu vitalitas dan sebagainya sebaiknya dihindari. Sementara terkait dengan tingginya risiko kasus diabetes pada anak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta pemerintah segera menerapkan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Pemerintah juga itu juga harus punya tanggung jawab dengan cara apa ya, membuat peraturan. Itu peraturannya apa? Ya pengendaliannya apa? Selain cukai itu apa? Menurut saya memang cukai itu merupakan salah satu pengendali untuk menekan konsumsi yang berlebihan. Sementara menurut Badan POM, pangan yang aman adalah pangan yang mengandung kadar gizi yang sesuai dan tidak banyak mengandung gula, garam, lemak yang berlebih. Pangan yang aman, pangan yang sehat, dan pangan yang bermutu itu banyak aspeknya. Satu, dia tidak mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya. Ya. Kedua, pangan itu diolah secara higienis, secara sehat, ya, tidak mengandung bakteri tentunya kalau. Dan yang ketiga, pangan itu sehat, artinya dia mengandung kadar gizi yang sesuai untuk kebutuhan tubuh kita, tidak mengandung gula yang berlebih, tidak mengandung garam yang berlebih, dan tidak mengandung lemak yang berlebih. Badan POM menambahkan, beragam makanan yang dijajakan pedagang di pinggir jalan sebenarnya tidak berbahaya jika diolah secara higienis dan mengikuti standar kandungan yang ditetapkan pemerintah. Dari Jakarta dan Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.